Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadriyam dari azim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, Wakil Rektor 3 terhormat Bapak Dr. Yudi Wahidin SPI MSI yang telah hadir di hadapan kita semua. Yang kami hormati pula pimpinan Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Tauhid Bapak Dr. Haji Sudiman Siotak SHMH, serta para peserta dan panitia yang saya banggakan. Insyaallah malam hari ini akan dilanjutkan materi selanjutnya dengan tema membangun nasionalitas dan integritas mahasiswa. Baik, mari kita buka acara pada malam hari yang insya Allah berkah ini dengan baca surah Al-Fatihah. Baik, selanjutnya yaitu akan ada pengenalan singkat dari pimpinan Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Tauhid kepada yang terhormat Bapak Dr. Sudiman Siotak SHMH. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang beruntung? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau tadi siang dengan Pak Rektor, secara singkat saya perkenalkan narasumber kita sekarang ini adalah manusia langka, karena ahli dalam menilai ekosistem yang ada di laut. Jadi di laut sana jauh lebih luar biasa kekayaannya daripada yang di permukaan. Nanti cari dia siapa di internet kalau sudah boleh pegang handphone, ya. Nah, jadi materi yang akan sampaikan adalah materi yang luar biasa dan cocok untuk Anda semua, karena beliau adalah penggerak mahasiswa. Menwa, ya. Kalau ada jabatan menwa tertinggi di Indonesia, beliau adalah salah satu di antaranya. Sehingga semua akan dibakar dan saya akan mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi Anda adalah benar-benar orang beruntung, beda dengan di pondok-pondok lain. Kalau di sini pematerinya benar-benar ahli di bidangnya masing-masing. Silakan. Satu lagi nih, banyak orang Bogor sini kan? Tahu Pondok Pesantren Al-Ihya? Tahu Abi Tamrin? Nanti cari di internet. Itu ada kaitannya dengan beliau. Waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nggak usah pakai ini pun jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, kalau kami panggilnya Tulang Dr. Sudiman Siotak SHMH, yang beliau didaulat diamanahi tugas sebagai pimpinan Pondok Pesantren Bina Tauhid. Yang saya banggakan asatidz yang para senior PKD yang luar biasa beruntung lebih dulu.
untuk memasuki sebuah jenjang pendidikan dakwah yang memang hanya ada di Unida sebetulnya PKD ini. Pencetusnya tentu saja mari kita sama-sama berdoa untuk kesehatan beliau ya. Bibarakatuh suratul Fatihah, Al-Fatihah. Suatu hal yang luar biasa sebetulnya ketika kita mengucapkan ataupun mengenalkan pencetus PKD di Universitas Juanda, yaitu Profesor Dr. Mukarram ya, Profesor Dr. Martin Rustami SMH. Beliau kalau tadi dibilang saya orang langka, yang bilang langka. Yang bilang langka itu ya Profesor Kanselir yang sangat luar biasa concernnya kepada pembangkitan peradaban Islam di Indonesia, sehingga atas itulah kemudian beliau mengenal juga Abitam, dan pada saat itu pula saya bergabung di sini. Jadi memang Abi Tamrin ini salah satu tokoh ulama di Bogor yang memang pergerakan Islamnya luar biasa dan terkenal. Beliau adalah murid dari Mama Kiai Haji Abdullah bin Nur ya. Nah, berbicara terkait dengan sejarah PKD ini tentu saja tidak akan terlepas dari peran yang begitu luar biasa dari Kanselir Universitas Juanda ini ya, Profesor Martin Rustami. Bahkan dari beliau inilah pula kemudian dibangun kembali bagaimana Universitas Juanda menjadi kampus bertauhid. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun generasi muda yang nanti akan jadi unggul. Generasi muda yang unggul. Kalau sudah jadi generasi muda yang unggul, berarti apa yang harus dipersiapkan oleh kita? Yaitu dengan mempersiapkan diri, ikut terlibat, turun tangan. Kalau bahasa Anies Baswedan itu, tapi ini perlu promosi ya. Bahasa Anies Baswedan itu turun tangan. Kebanyakan orang Indonesia itu urun angan. Ya, tanpa T. Jadi urun angan. Jadi yang diurunkan itu atau disampaikan itu hanya angan-angan saja. Tapi ketika dia turun tangan, maka dia ikut terlibat di dalam berbagai macam kontekstualitas dalam hal pembangunan peradaban Islam di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah membangun generasi muda Islam. Nah, Profesor Martin dalam hal ini mengamanahi saya sebagai salah satu pimpinan perguruan tinggi Universitas Juanda ya. Ini rahmat Allah, yang amanah ini yang tentu saja harus dijaga begitu dengan baik, dan saya mohon doa keistiqomahan untuk itu, karena begitu pohon semakin tinggi kan begitu banyak juga kencang ya angin yang berhembus begitu. Tapi di Unida tidak begitu. Hanya kemudian yang perlu diwaspadai adalah saya harus menjaga amanah ini. Nah, saya hadir di sini diminta pada itikaf calon santri mahasiswa pendidikan kader dakwah 2023. Ya, pondok pesantren. Harinya tanggal 1 Agustus kemarin saya buat 31 Bang, saya lupa. Saya ingatnya itu tanggal 31 ada kegiatan. Pikirnya malam itu saya harus ngasih materi, sehingga saya pulang itu jam 6:30. Istri saya mengingatkan bahwa dilaksanakannya hari ini, besok. Ya udah, akhirnya saya pulang. Nah, hari ini nama saya Yudi Wahyudin. Kalau dibilang Yudi Wahyudin berarti orang Sunda ya. Ya, karena berulang begitu. Biasanya orang Sunda. Nah, yang membedakan adalah N di belakang. Jadi kadang-kadang karena saya dilihat sebagai orang Sunda, namanya Yudi Wahyudi. Padahal ada N di belakang. Dan ini ayahanda saya dan orang tua saya sudah menitipkan N di belakang, jangan sampai salah. langsung mewarisi diri. Jangan sampai salah. Kalau Yudi Wahyudi itu nggak ada artinya, ya kan? Coba Yudi Wahyu, belakangnya apa? Din, bukan dir. Itu ada, baru kemudian ada artinya.
apa-apa. Ini kan saya tidak langsung menyatakan ada kesalahan. Baik, saat ini saya diminta untuk menjadi wakil rektor 3. Bidangnya bidang research, kemudian PKM. PKM itu pengabdian pada masyarakat, inovasi, hilirisasi, dan pengembangan institusi. Nah, sebagai wakil rektor 3 ini, saya ketitipan salam. Mestinya wakil rektor 1 itu memberikan materi tadi siang. Nah, beliau minta maaf. Jadi ini clear, benar-benar saya sampaikan, dan tadi ketemu sholat maghrib bareng di sana gitu kan, karena saya terlambat. Terus kemudian saya salah kan, saya juga tadi begitu diminta pakan sholat. Kalau orang udah diminta sama pakan sholat datang tuh nggak boleh, yang lain tiga, ya itu bedanya tuh ya. Jadi memang ada giroh sendiri yang memungkinkan kita untuk bisa menempatkan diri. Nah, beliau titip salam, minta maaf dulu, terus kemudian titip salam, semoga lain waktu nanti ini kembali beliau bisa menyampaikan. Namanya Dr. Kandidat A.A. Lukmanul Hakim, ya SHMH. Itu orang hukum banyaknya. Jadi beliau titip salam. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan membangun nasionalitas. Ini memang direkam. Jadi saya harus ada di sini. Oh, ya sudah. Berarti saya mau jalan-jalan. Jadi namanya membangun nasionalitas. Nasionalitas. Kalau sudah seperti itu, apa yang dipikirkan? Nah, ini baru saya pengen berdiri. Nasionalitas itu apa yang ada terbersit pertama kali di benak Anda? Negara. Ayo, nggak usah jawab. Udah senior. Anda, apa? Jiwa apa? Jiwa nasionalisme. Oke, jiwa ya. Mantap. Jiwa kebersamaan. Kebersamaan. Terakhir. Oke. Nah, kalau kita bicara nasional, menjadi sebuah bentuk nasional itu karena ada apa? Tadi sudah disebut pertama. Karena ada apa? Negara. Itu harus clear tuh di dalam benak kita. Ketika kita ingin membangun nasionalitas, kita harus mengenal dulu negara. Negara apa yang kita kenal? Indonesia. Pertanyaannya adalah, ini ada ahli hukum. Ya kan, ahli hukum di sini, Theo juga hukum. Nanti kalian juga ada yang dari fakultas hukum, kemungkinan insyaallah. Nah, ketika ingin membangun negara, maka ada 4 komponen yang harus diperlukan, harus ada gitu ya. Ya, pertama, ini PPKN sama ini. Ada yang tahu apa yang harus ada ketika dinyatakan bahwa dia itu sebagai sebuah negara? Saya mau saja jawab, senyum-senyum. Ada yang tahu? Rakyat. Oke, nggak apa-apa. Clear ya, acung tangan siapa? Tadi rakyat, oke. Rakyat, Pak. Rakyat. Wilayah. Ada lagi? Pemimpin. Pemimpin apa? Kan saya juga pemimpin. Pemimpin negara. Pemimpin negara yang adil. kan ada juga pemimpin negara yang tidak adil. Apa? Pemimpin apa? Iya, pemerintah apa? Dipimpin terus pemerintahan apa? Yang? Iya, untuk jadi pemerintah apa harus dilakukan? Berdaulat. Yang berdaulat atau legitimate. Terus satu lagi? Ya. Oh, itu ininya lain. Ada lagi? Mau ngecek tangan? Satu lagi? Itu nanti. setelah itu nanti bangunannya. Ada lagi yang tahu? Yaitu Adil dan satu, wilayah. Ya kan? Kita harus mengenal wilayahnya. Yang kedua, rakyat. Yang ketiga, pemimpin yang berdaulat atau legitimate. Terus satu lagi? Makan. Ayo. Apa diakui apa? oleh negara. Good.
pengakuan dari negara kembang. Terjawab semua. Nah, ini harus dikenal oleh kalian. Kalian harus mengenal ini dengan baik ketika ingin menumbuhkan nasionalitas. Bagaimana kita mau menumbuhkan nasionalitas kalau tidak mengenal empat komponen ini? Ya. Kalau urusan tadi aturan segala macam setelahnya. Ya. Tapi lawang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di dalamnya itu Pancasila, itu tanggal berapa? Ayo. Tanggal berapa dicetuskan ataupun disahkan? 1 Ada yang bilang 1 Juni, ayo. Ada yang 1 Juni, terus? 18 Agustus. 18 Agustus. Jadi kita harus mengingat sejarah. Ya, artinya yang namanya aturan tadi itu diundangkan setelah Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasarnya itu ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Padahal kemerdekaan Indonesia tanggal 17. Ketika kalian melihat sebuah, kan tetap harus sejarah terus dibangun ya. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari Pancasila. Bukan berarti kemudian hari lahirnya hari lahir apa secara de facto de jure-nya itu tanggal 1 Juni tidak. Itu kesepakatan saja. Sepertinya misalnya gini. Saya dilahirkan tanggal 13 Maret 1974. Beneran ini mah. Ya. Tapi saya nggak mau pakai. Saya mau pakainya apa? Tanggal 19 Safar 1394 katanya. Ya kan? Boleh nggak? Boleh. Ya tergantung kesepakatan. Ada yang disepakati hari lahir Pancasila tanggal 1. Saya tidak masuk ke dalam dispute itu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ingin mengenal 4 komponen ini, lakukan itu. Dengan cara apa? Kira-kira kita harus mengenal. Kan ada istilah nih. Kalian udah pernah dapatkan tak kenal maka tak sayang. Untuk UNIDA khusus tak taruh. Tak kenal maka taruh. Untuk UNIDA, saya pikir di yang lain itu sama. Tapi kita harus berpikir itu. Tak kenal maka taruh. Cara kita taruh bagaimana? Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Membangun jiwa nasionalitas itu bukan hanya sekedar nasionalitas gitu. Itu bagian hanya dari konten kerangka berpikirnya. Tetapi beyond of that harus paham. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bilang dari mana sampai mana, dari mana sampai mana? Ada yang tahu? Dari Sabang sampai Merauke. Terus? Dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? 4. Cerita ini dari Sabang sampai Merauke. Halo, karena kita mau taruh dari belum saya nyatakan nih ya, saya minta kalau mengenal tuh harus totalitas gitu. Ya, kan bahasa kalau kita mau masuk ke dalam Indonesia harus dengan kapal. Kalau kita ingin jadi warga negara Indonesia harus kapal juga. Betul nggak? Coba, ada yang tahu dari mana sampai mana tadi udah? Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian? Waduh, masa sih? Teman, dari Sabang di mana? Sumatera. Di mana? Aceh. Di pulau apa? Masa pulau Sumatera? Masa Sulawesi? Ya, dari lo. Pulau Sumatera? Masa iya sih? Sabang di pulau Sumatera? Samosir.
Benar. Pulau Sumatera di mana? Pulau Samosir. Ada Pulau Samosir. Itu di tengah. Coba orang Sumatera Utara ada nggak? Orang Sumatera? Di mana? Cihotan? Di Samosir di tengah. Mana mungkin dia jadi paling barat? Paling barat tuh dari negara kesatuan Republik Indonesia pulau apa? Harus kalian paham. Ya, harus dipahami. Bagaimana kita mau mencintai kalau kita tidak kenal? Ya enggak? Bagaimana kita mau menumbuhkan itu kalau kita tidak kenal? Belum lagi saya nyatakan, coba gambar Pulau Sabang itu di mana? Coba, lihat tahu? Gak tahu? Masya Allah, la quwwata illa billah. Di pulau Bang Sabang kotanya. Di pulau Masya Allah, di Pulau Weh. Namanya Pulau Weh. Weh itu dia di paling ujung Sumatera, agak sedikit ke atas. Ya. Di barat laut. Bukan di utara. Barat laut di sini. Ya, dia berbatasan dengan Samudra Hindia namanya. Tahu Samudra Hindia di mana? Di atas. Tahu? Di atas. Ada yang tahu Samudra Hindia di mana? Ya, paham. Di atas. Sekarang Indonesia terletak di mana? Antara sama. Ada dua benua. Benua apa? Samudra Hindia dan Pasifik. Hindia dan Pasifik. Hindia di mana? Hah? Orang Jawa bilang di selatan. Benar nggak? Benar. Harus tahu tuh. Orang Jawa bilangnya di selatan Pulau Jawa. Benar. Kalau orang Sumatera bilangnya di mana? Utara. Hah? Selatan. Di selatan juga. Kalau orang Lampung boleh lah dibilang dia. Tengah juga di selatan. Orang Lampung itu berarti dibilangnya di Tenggara. Barat Daya. Berarti di sebelah barat. Nah, pertanyaannya, Pasifik di mana? Di sebelah. Ayo. Utara. Masa di belah Tenggara? Utara. Jangan lihat. Ya, Samudra Pasifik itu di utara dari Pulau Kalimantan, Laut Cina Selatan. Bukan malahan. Pulau Kalimantan, Malaysia. Papua. Papua yang bilang Papua. Betul. Karena memang di sebelah utara dan sebelah timur dari Pulau Papua. Itu Pasifik. Sabang itu di Pulau W. Nah, di utaranya apa? Kan dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling utara apa? Halo? Weh, kan tadi udah di barat, paling barat. Di mana? Dari di paling utara. Berbatasan dengan apa paling utara? Dengan Manado. Oke, fine. Manado di mana? Sulawesi Utara. Sulawesi. Betul, Pulau Sulawesi. Dia ada di Pulau Sulawesinya. Tapi paling utara lagi bukan Manado. Malaysia apa? Di mana? Saya waktunya berapa lama? Barusan. Oke, pernah dengar Pulau Miangas? Gak tahu. Pulau Miangas itu pulau terluar terdepan yang berbatasan dengan Filipina. Wah, itu mah kaci. Gak kaci, gak boleh. Saya bilang para senior diam. Boleh itu. Ya, pulau paling terluar di utara. Sampai pulau yang paling Pulau W kan di barat tadi. Ini di utara. Selatan paling selatan apa? Jawa mulai paling selatan, enggak. Paling selatan apa? Boleh deh lihat deh, kamu lihat deh. Peta, kalau ada. Berapa? Enggak ada.
Nggak ada namanya. Iya, Nusa Tenggara Timur itu nama provinsinya. Pulaunya yang paling terluar. Pulau Lombok itu yang masuk NTB di tengah dia. Flores di atas. Apalagi kalau kalian disuruh buat peta-peta, jangan sekarang ini disuruh buat peta-peta. Pulau, pernah dengar Pulau Rote? Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pahami itu sebagai sebuah kesatuan wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu kalian tahu batas wilayah dan sebagainya, kenali yang di dalamnya ada apa saja. Nah tadi pimpinan Kongres sudah menyatakan tuh bahwa ada begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa yang dikandung di bumi pertiwinya Indonesia, ya. Dan itu bukan hanya di darat, yang paling banyak sebetulnya di laut. Ya, maka kita harus kenal dengan ada konten sumber daya kelautan, sumber daya perikanan, sumber daya alam yang ada di dalam wilayah negara kesatuan ini. Daratannya hanya 20 sampai dengan 30% saja. Lautannya Indonesia replikasi dari dunia sebetulnya. Maka wajar kalau kemudian orang harus punya keinginan menjadi negara terbesar, ya, di bidang lautan. Kalau melihat dunia, lihat Indonesia. Dan itu nyata. Ya, di dunia itu 20 sampai 30% wilayah daratan. Tapi 70% lebihnya adalah lautan. Jadi replikasinya ada di Indonesia. Maka kemudian Indonesia sesuai itu. Kenapa kemudian menjadi besar? Karena salah seorang pahlawan nasional kita, namanya siapa? Soekarno itu bagus di awal, tapi saya bilang suul khotimah di akhir. Ya karena dia memproklamirkan Nasakom. Islam tidak mengenal Nasakom, makanya saya bilang apa? Enggak, dalam konteks negara. Nasakom tahu? Nasakom apa? Pertanyaan komunis itu apa? Jangan sampai ini tulang. Ya jangan sampai kita terprovokasi untuk mengikuti pola-pola pemikiran yang kiri. Ini bahaya laten yang sangat luar biasa. Dan dia bukan dia berkhianat kepada negara. Oke, balik ya. Tadi wilayah, kemudian ada rakyat. Kenali rakyat di Indonesia. Pertanyaan saya, dari Sumatera siapa saja? Coba tengok. Dari Sumatera 1, 2, 3 4. Dari Kalimantan ada? Senior boleh aceng tangan. Sumatera. Oke. Dari Jawa? Dari Sulawesi? Saya hanya ngambil pulau besarnya. Dari Sulawesi? Nggak ada. Dari Maluku? Boleh lah. Dari Malukunya dari mana? Seram bagian timur. Nah harus bisa tuh. Seram, ini Ambon. Seramnya sebelah sini. Bisa tuh. Di sini. Seram. Terus ada yang dari Papua? Nggak ada. Ada yang dari Nusa Tenggara Barat? Nusa Tenggara Timur? Bali? Atau orang Madura nggak mau dibilang Jawa? Madura? Khusus pulau sendiri. Pulau Madura di mana? Surabaya. Seberangnya Surabaya. Bisa. Makanya jangan Jawanis. Indonesianis nasionalis. Oke. Rakyat anakku sekalian, Indonesia terkenal dengan ragam budayanya sangat luar biasa. Dan itu harus kita capture, harus kita kenali supaya kita mencintai. Lalu kemudian ada pemerintahan yang sah, yang legitimate. Nah itu dengan sistem pemilu. Mau nggak mau, presiden sekarang Presiden Republik Indonesia seharusnya, ya, seharusnya
presiden kita seharusnya adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden kepada orang yang memilihnya. Itu salah besar. Ya. Maka kemudian ini bagian dari pembelajaran politik nasionalitas. Bagaimana kita membangun jiwa nasionalitas yang jadi negarawan, anak sekalian ya. Yang kita pikirkan bukan golongan, bukan individu, bukan untuk kepentingan golongan dan individu dan golongan, tapi untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Itu nasionalitas. Lalu kemudian yang terakhir adalah adanya pengakuan dari negara luar. Indonesia diakui oleh minimal salah satunya adalah yang sekarang sedang terjajah, Palestina itu. Makanya gini, kalau Palestina mengakui kita sebagai negara, sekarang dia tidak punya negara, apa artinya Indonesia? Jangan lupakan sejarah. Benar-benar. Kalau kita mengakui sampai kapanpun, karena dia berkaitan dengan keberadaan Indonesia juga. Yang pertama kali menyampaikan dukung Indonesia sebagai sebuah negara adalah Palestina. Ya, kenapa kemudian ini jadi penting? Bukan persoalan apa? Oh, mohon maaf, misalnya itu karena Kristen, karena apa segala macam, nggak ada. Ya, yang paling penting di Palestina pun kan ada juga yang Islam, ada juga yang apa non Islam gitu. Tapi karena kultur kita sama-sama dengan dia, itu juga menjadi lebih menguat. Seperti itu. Ya, 4 komponen ini, nasionalitas bersatu. Ini sekelumit kurikulum kita ya. Kalau masih kenal Abina Haji Muhammad Husni Tamrin, ya itu udahnya. Ya. Oke. Sebelum kita sampai bagaimana nasionalitas diolah dan sebagainya, dan itu akan menjadi sebuah integritas menyatu dalam konteks ini. Kita harus mengenal sebagai sebuah boundary utamanya itu adalah spiritual wisdom. Di mana spiritual wisdom ini bahasanya adalah apa menjadi sifat Rasulullah SAW. Ya, makanya gampangnya menyingkat supaya mengenal itu sifat saja. Sifat, S-nya adalah siddiq, I-nya istiqomah, F-nya fatana, A-nya amanah, T-nya tabligh. Kalau mau cepat untuk menghafal sifat, pas kan? Masya Allah, kata. Nah, ini menjadi boundary kita bersama. Dan semua orang yang ada di PKD wajib kan menjalankan ini sebagai sebuah ruh dari keseluruhan. Ya. Lalu kemudian lebih mengakar lagi di dalam intinya itu ada yang dinamakan dengan local wisdom. Nah, kenapa ada local wisdom yang dipakai khusus untuk orang Sunda? Karena Unida itu ada di lingkungan orang Sunda, maka local wisdom yang dibangun itu adalah bahasanya bahasa Sunda. Ada cager. Ada yang tahu cager apa? Kalau nggak nanya orang Sunda, tahu cager apa? Terus tahu ya? Nanti harus diketahui. Cager itu adalah sehat. Bager, baik. Saya nggak nanya orang Sunda. Siapa yang bukan orang Sunda, coba tengah. Coba lagi. Oke. Hanya itu yang wajib jawab. Enggak boleh. Ya. Bager apa? Baik. Ya. Nanti kalau nggak tahu baru saya minta. Kemudian ada benar. Benar atau what is benar? Apa benar? Benar. Ya. Benar. Kemudian ada pintar. Pintar itu apa? Sama ya, pintar ya. Ada yang terakhir tuh, singer. Apa singer? Oh, gak tahu ya. Orang Sunda mana?
bisa cekatan, bisa terampil, bisa dia karena mawas diri dan sebagainya. Kontennya dia lebih seperti adversity nantinya, ya. Oke, itu local wisdom. Nah sekarang selain local wisdom kita dibagi lagi ada international wisdom. International wisdom itu ya hubungannya dengan participatory, misalnya kemudian awareness, ya kita harus sadar diri, creativity, responsibility, terus apa lagi? Apa? Accountability, dan yang terakhir adalah adversity. Ya, adversity itu sabar sebetulnya. Nah, kita masuk ke komponen national wisdom, di mana national wisdom ini yang dipakai, yang kita coba ajukan itu ada di poin ke-6 dan ke-7, ya. Ini harus dipahami betul nilai-nilai karakter ini, karena kita akan mengenal dulu, terus kemudian memahami, lalu kemudian kita mengkristalisasi namanya, ya, supaya dia mengkristal dan dia akan menjadi sebuah karakter. Nah, harapannya adalah tumbuh menjadi karakter. Karakter apa? Karakter tauhid. Karakter tauhid, ya. Nah, kita lihat ya anak sekalian, baru kemudian kita lihat nasionalitas itu apa sih sebetulnya. Nah, nasionalitas itu kalau berdasarkan di dalam Quran surat Al-Hujurat itu disebutkan, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lalu kemudian lalu kamu saling mengenal, taruh kan? Saling mengenal, terus kemudian sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Maha teliti. Anak-anak sekalian, konten ini menyebutkan kepada kita harus mengenal kita sebagai sebuah bangsa. Clear kan? Ya, untuk jadi punya jiwa nasionalis itu kita harus jadi orang yang mengenal negaranya dengan baik. Untuk mengenal negaranya dengan baik, maka kita harus melihat 4 komponen ini. Bagaimana dengan tata keramanya, barulah kita melihat Pancasila sebagai kesepakatan global Indonesia dan menjadi pandangan hidup di Indonesia. Ya, perkembangan terkait dengan Pancasila kan sebetulnya sangat luar biasa. Dulu itu disebutkan periketuhanan itu menurut pendiri bangsa, dia bagaimanapun dia pendiri bangsa ya, Pak Karno kan, perikemanusiaan itu yang terakhir. Ya, diperas katanya jadi 3, diperas jadi 1. Tapi bukan tauhid yang pakai, yaitu gotong royong. Padahal gotong royong adalah bagian dari tauhid. Ya, kita tidak akan jadi apa-apa, jadi manusia seperti ini kalau Allah tidak izinkan bertemunya ayahanda kita dengan ibunda kita. Tuh, gotong royong gimana caranya gotong royong? Ya. Nah, anakku sekalian, kalau Rasulullah kemudian di dalam hadis riwayat An-Nasai sebelumnya, ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Saat itu Madinah itu sebagai pusat peradaban selain Mekah. Kita negara juga. Ya, Makkah dikuasai oleh kaum Quraisy, sementara Madinah dikuasai oleh kaum Muslim. Ansar ya waktu itu ya. Ya kan? Nah, sehingga kemudian bersatu. Nah, di situ membentuk kaum Muhajirin yang dari Mekah, orang Quraisy misalnya yang datang ke Mekah sebagai muhajirin, lalu kemudian bertemu dengan Ansar dan membentuklah sebuah negara. Negara yang pertama kali didirikan di zaman Rasulullah itu ya di Madinah. Seperti itu, ya. Nah, ini nasionalitas. Lalu kemudian anak-anakku sekalian, kalau dalam konteks Indonesia seperti apa? Dilihat ya, kesetiaan dan pengabdian pada sebuah negara yang didasarkan atas kesadaran, kecintaan terhadap sejarah, tradisi tanah air, bangsa dan bahasa yang sama. Itu yang dipikirkan. Oleh karena itu, anakku sekalian, sebagai seorang warga negara,
maka kita harus melakukan bela negara. Ya, untuk menjadi seorang warga negara yang nasionalis, maka dia harus mengerti 5 nilai bela negara. Di situ disebutkan 1, cinta kepada air. Tanah air yang mana? Pertanyaan kan begitu? Betul? Tanah air yang ada di UNIDA? Bukan. Tanah air yang mana? Tanah air Indonesia yang dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, apa betul? Kemarin ulang kali Pak BW selalu mengatakan Indonesia ini tidak berdaulat ya. Betulkah negara ini menguasai sumber dayanya saat ini? Secara de jure ya, tapi secara de facto faktanya tidak. Saya hadis bin nikmah, Allah berikan kesempatan, Allah berikan rahmat, itu sudah berkeliling tuh. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas belum, tapi di Manado atau Bunaken tadi disebutkannya itu sudah sampai ke Pulau Rote, pernah juga sampai ke Pulau Rote. Dan masya Allah, kota bilang anak sekalian, di sana penguasaan lahan itu bukan oleh pribumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia banyaknya bukan dilakukan oleh orang Indonesia. Tapi orang mana? Cina, Amerika. Amerika itu hanya Freeport. Saya kasih tahu ya, Amerika itu hanya Freeport. Dan sekarang sudah 50% milik Indonesia, walaupun utang. Jangan salah, 50% iya dibeli, tapi mengorbankan keusahaan tuh. Ya nggak Pak? Pinjam dulu kasar tuh ke waduk yang biasa. Pinjaman itu juga untuk supaya 51%. Tapi kerusakannya, masya Allah, la ilaha illallah. Kerusakannya udah sangat luar biasa, anak sekalian. Ya, ini yang kemudian tidak dipahami sebagai sebuah kesatuan, mencintai yang tadi. Cuman, saya baru sana. Mencin doang, yang dipikirkan yang belakangnya. Maaf. Itu tuh. Kita tuh betul hanya dapat eksesnya saja. Ampas yang kita dapat. Gini ya, untuk membeli 51% saham yang ada di Freeport itu, berapa biaya yang harus dia keluarkan? Padahal itu milik di Indonesia, adanya di Indonesia. Kita harus beli, gila nggak? Inilah ya. Jadi kita harus cintai tanah air itu bukan hanya sekedar diomong, tapi ketahui, taruh. Betul-betul kita harus mengerti tuh kekayaan alam Indonesia itu sebagaimana besarnya. Kalau kemudian ini tidak diketahui, nggak usah bilang deh nasional. Tidak usah bilang nasional. Saya berjiwa nasionalis, nggak usah bilang. Kalau tidak mengetahui. Pertanyaan saya, tahu kalian sekarang yang paling banyak diperjualbelikan itu sumber apa? Minyak udah kadaluarsa. Belum sekarang. Apa yang paling utama? Nikel. Pertanyaan saya, kalau tahu, nikel ada di mana? Di seluruh dunia. Kita bicara bukan di seluruh dunia. Kita bicara Indonesia. Sulawesi bagian mana? Sulawesi Tenggara juga. Wah, apa dia? Kasih ratus. Ya, Sulawesi Tenggara yang paling tepatnya. Ya, itu bagiannya banyaknya Konawe. Anak sekalian, saya beberapa kali melakukan upaya. Banyak nikel ini dianggap, kalau Pak Bambang kemarin ekspornya hanya sekian, tapi kerusakannya luar biasa. Dan ketika rusak, anak sekalian, rusaknya itu membuat kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa.
nikel, ore nikel yang kemudian diambil itu tidak diolah, sehingga nilai yang kemudian diberikan kepada nikel itu adalah nilai dari hasil pengurukan saja. Terjadi kecelakaan, rusak semua lingkungan yang ada di sana. Ya, rusak ketika terjadi pencemaran akibat kapal kandasnya. Dan itu terjadi, dan saya insya Allah jadi salah satu. Kalau tulang bilang negara ini memerlukan orang yang pandai berhitung, ya, ada ahlinya di Universitas Juanda. Ya, 50 sampai dengan 50 lebih dari 50 kasus itu sudah bayar ke negara rata-rata 5 miliar. Rata-rata 1 miliar bayar ke negara. Untuk apa? Atas kejadian dampak yang ditimbulkan akibat kapal kandas, akibat tadi pencemaran dan sebagainya. Luar biasa. Dan ini harus kalian pahami. Mencintai tanah air betul-betul harus dilihat dalam konten dari semua aspek, ya, kekayaan alamnya, kekayaan manusianya, kekayaan budayanya, kekayaan semua hal yang berkaitan dengan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus punya kesadaran sebagai berbangsa dan bernegara. Salah kalau kemudian kita bilang sendiri-sendiri. Bagaimana kita mau dikatakan sebagai makhluk sosial kalau kita kemudian hanya jadi sialnya doang gitu. Ya, sok sial. Ya, padahal sosial itu jadi satu. Tapi sok sial. Ya, jadi sialan sebetulnya. Ini anak-anak sekalian, jangan kemudian kita menjadi orang yang tadi itu. Kalau kita berkata bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, maka penuhi itu. Ya, bukan kemudian jadi untuk kepentingan bank SAP. Iya, tambah T belakangnya tuh. Kalau ini memang harus pakai T tuh, urun angan, itu harus pakai T, turun tangan. Kalau yang ini bangsa, jangan pakai T belakangnya. Kebanyakan anakku sekalian, orang kita itu ngikutin pakai T. Karena tadi pengen turun tangan juga gitu. Tapi dalam konteks dulu ada yang dinamakan pembangunan. Kalau bisa masih ingat dulu ada pembangunan itu ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Sekarang jangka menengahnya cenderung hilang. Ditambahin tapi satu. Kalau bahasa Sunda pasti langsung ketawa. Jangka imah. Korupsi kebanyakan. Itu naudzubillah min dzalik. Anakku sekalian, korupsi ini pekerjaan tadi, bukan bangsa, tapi pakai T di belakangnya. Kenapa? Coba bayangkan ya, kejadian kemarin misalnya ada orang gempa di Cianjur, luar biasa, orang terdampak dan sebagainya. Tiba-tiba diambil hanya untuk kepentingan pribadi. Coba bayangkan. Misalnya kan itu kan, COVID kemarin, itu untuk memperkaya diri sendiri, itu udah dijangkai mah. Jangan kemudian sampai ini terjadi sama kita. Ya, sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia, baru kita bilang, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita ini harus sadar bahwa kita memang beragam. Ya, beragam, bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya Muslim yang ada di Indonesia. Kita memang 80% lebih, ya, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk dari 270, 80%-nya adalah penduduk Muslim. Ya. Tapi dasarnya adalah Pancasila. Tapi nggak usah khawatir. Pancasila itu coba, yang sila pertamanya apa? Pertanyaan saya, kalian harus jawab benar-benar. Agama mana yang menegakkan ketuhanan yang Maha Esa? Islam. Hanya Islam. Coba testing. Hindu ada punya? Dewa. Ya kan? Dewa segala macam kan? Kristen? Terus ada juga Katolik, sama juga. Ya kan?
Siapa lagi? Buddha, apalagi juga. Ya, hanya satu-satunya ketuhanan yang Maha Esa hanya di Islam. yaitu Ahad. Allahu Ahad. La ilaha Illallah. Tuh, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sekarang Piagam Jakarta tanggal berapa? Sudah ingat? Piagam Jakarta tanggal berapa? Ingatnya cuma tanggal 1 Juni sih. Salah itu. Kan? Masa sih lupa? 29 April. Itu mah yang disampaikan Muhammad Yamin sebelum tanggal 1 Juni. Oh udah deh, saya tanya Theo deh. Lupa juga Piagam Jakarta. Aduh, Theo. Soal hukum harus tahu. Lupa ya. Siapa yang tahu? Itu mah 22 apa? Juni. Piagam Jakarta itu anakku sekalian, itu menetapkan 5 sila yang pas dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang beda hanya satu, di pasal di sila yang pertama, yaitu di dalam Piagam Jakarta masih ingat apa? Dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam. Dan itu diprotes oleh siapa? Karena berpikirnya Islam saja. Diprotes oleh siapa? Oleh semua yang ada, misalnya lupa saya, ini saya lupa. Namanya tuh punya dari timur, ya, memprotes segala macam. Akhirnya bukan BPUPKI tapi yang kecil ya, yang 9 kemudian berdiskusi lagi dan menetapkan hadiah ini ketuhanan yang maha lebih tauhid, lebih Islam di situ, masya Allah. Dan itu ada dalam membuka Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi ini adalah hadiah. Ya, hadiah yang betul-betul sangat luar biasa dari Allah melalui para khalifahnya. Ya. Sudah ngantuk. Oke, berikutnya setelah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang keempat adalah berrela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi, bangsa. Dan pakai T ya. Ingat, bangsa sebagai sebuah bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Ya. Terakhir adalah kita mempunyai kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Anakku sekalian, kalian hadir di sini menjadi calon santri. Berdoa terus sama Allah SWT untuk bisa menjadi bagian integral dari PKD Universitas Gajah. Ya, salah satu kemampuan kalian yang bisa diolah itu menjadi penghafal Quran. Salah satunya. Tapi juga dibarengi dengan pendidikan yang mumpuni juga. Ini dikombin dengan luar biasa sehingga nanti ada kecerdasan-kecerdasan yang muncul, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada juga kecerdasan yang lain. Kalau Prof. Kensler itu menyatakan T9 sebetulnya. Ya, salah satunya ada dimensional, misalnya ruangan. Anda berada di ruangan ini, semua mata tertuju kepada saya. Kan saya ada di berdiri sendiri kan gitu ya, yang ngomong sendiri. Nah, ini adalah kecerdasan kita dalam melihat situasi. Ya. Maka kemudian anak-anak sekalian, ini penting pahami ini. Kalian bisa membuat apapun untuk menegakkan saya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini, yang mempunyai jiwa nasionalitas. Saya mempunyai sesuatu yang dibanggakan, mempunyai sesuatu yang kemudian
bisa dipersaingkan. Tadi kan local wisdom, pintar ini jangan jadi minterin. Kalau jadi minterin, dia minterin jadi korupsi tuh, jadi koruptor. Tapi pintar bener-bener pintar yang bagel, yang cager, yang bener dan yang sinar. Pintar gitu. Jadi satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, teman-teman sekalian. Sekarang kita bilang cager, tapi cager yang apa? Yang benar, yang pintar, yang sinar, yang bagel. Satu kesatuan. Wisdom ini satu kesatuan, satu sama dengan yang lainnya. Dan ini harus, kalau bahasa spiritualnya disampaikan, jangan jadi didapkan di otak sendiri. Ya nggak? Bagaimana kita mau jadi tabligh kalau kita tidak menyampaikan? Padahal tabligh itu adalah suatu kebenaran. Ya, dan kalian harus punya karakter itu. Kalian menjadi kader dakwah. Dakwah. Sekali lagi dakwah. Apa dakwah? Kan? Lewat apa? Nah, ini yang harus kita cari. Apa yang dipakai? Bisa lewat lisan. Tapi di mana? Lisan di mana? Lisan di kampus. Harus jadi apa? Dosen. Berarti ada proses yang diarahkan ke sana, betul? Harus jadi dosen dulu. Untuk jadi dosen harus kuliah dulu. Selesaikan dulu S1-nya. Nggak bisa jadi dosen kuliah S2 baru kita jadi dosen. Ini proses-proses seperti ini anak-anak sekalian, itu harus tertanam di dalam diri kita. Tanamkan ini sebagai sebuah konsep nasionalitas tadi. Oke, berikutnya. Masya Allah. Integritas, ya. Integritas sebetulnya lebih mengarah kepada apa yang kemudian ada diniatkan, kemudian diucapkan dan dilakukan itu adalah sejalan, seiring, dan itu menuju pada konstelasi lokal wisdom. Ya, integritas itu bagaimana apa yang diniatkan dalam hati itu sama dengan apa yang diucapkan, sama dengan apa yang diperbuat. Ya, diucapkan di sini berniat karena Allah. Diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian dia lakukan dengan apa? Tangannya selalu ada di atas. Jadi apa kalau gitu? Memberi. Untuk bisa memberi harus apa? Harus punya dulu. Iya nggak? Nah ini konteks-konteks yang seperti ini anak sekalian coba kita bisa bahas. 2 menit, ingatkan saya. Oke, integritas kontennya secara umum anak sekalian. Ini antara keselarasan hati, pikiran, perkataan. Itu menurut Kemenek. Tapi menurut Fauji dan Ustami konsistensi itu. Dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dari apa yang diniatkan, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Itu harus selaras semua. Ya, kalau apa yang diniatkan dengan yang diucapkan sama perbuatannya berbeda, namanya munafik. Ya nggak? Apa yang dijanjikan boro-boro dipenuhi. Banyak janji-janji. Saya nggak ngerekan yang lain. Pokoknya ada lah begitu. Janji-janji yang tidak sekarang kalian berjanji untuk menyelesaikan nanti nih, menyelesaikan minimum 7 juz. Kalau yang 25 berarti oh ya, harus 3. Terus dijanjikan tuh, janji diri. Tapi yang 25 jangan diulang. Ya, jelas. Itu dijanjikan. Nah, yang dijanjikan berarti harus ditepati. Dibarengi dengan penempatan IPK lebih dari 30. Percayalah, dengan rahmat Allah dan
Allah kalian akan lihat Theo. Ya udah diterima. Dia mandiri ya. Mandiri ya. Tapi masya Allah. Tahadus binikmah ya. Masya Allah kata dia. Selalu tanamkan tahadus binikmah. Ya. Ini sebuah pembelajaran. Uswah itu banyak dari mana saja. Oke. Berikutnya, nah saya pengen begini. Anakku sekalian, ada pemuda dan pemuda emas 2045. Dan itu hanya bisa dilakukan di Universitas Juanda. Saya bilang ya, hanya bisa dilakukan di Universitas Juanda. Kenapa? Karena kita punya ini pemuda yang cerdas dan bertakwa. Bahasanya tuh, dengan ilmu yang padat, amal kreatif, luas pandangan dan akhlak lingkungan. Dan itu ada di dalam himne UNIDA. Ya. Visi kita sebagai universitas riset yang menyatu dalam tauhid dan diakui oleh dunia. Makanya kita bicara bukan hanya tridharma tapi pancadharma. Ada tambah ketauhidan dan juga profesionalitas. Nah, dalam konteks ini anakku sekalian, ini pemuda yang cerdas dan bertakwa itu hanya ada di UNIDA. Karena dalam himnenya selalu kalian nanti akan punya coba deh. Udah apa? Belum ya? Mana panitia ini? Himne UNIDA itu gini. Lagu-lagu kebangsaan semua. Bahasanya lagu kebangsaannya UNIDA. Di situ adalah pertama UNIDA itu mencerdaskan manusia. Berarti jadi manusia yang cerdas ada di UNIDA. Coba lagu-lagu yang lain, himne-himne yang lain enggak. Yang kedua, mentakwakan manusia. Jadi pemudanya yang cerdas dan bertakwa. Terus di dalam doanya, di dalam himne itu ada doa. Robbana. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang padat, amal kreatif, luas pandangan, akhlak lingkungan hanya ada di UNIDA. Ya. Hanya ada di UNIDA. 4 ini anakku sekalian jadikan sebagai sebuah tujuan. Ilmu itu harus padat, harus berisi, harus penuh untuk jadi unggul. Ya. Dan amal kreatif. Jadi ketika kita beramal itu harus, kalau bahasanya Prof. Uman itu adalah think to say, not say to think. Ya. Jadi berpikir dulu baru kita menyatakan. Ya, kita memikirkan apa yang akan kita lakukan, inovasi apa yang kita kembangkan. Itu ada di situ. Oke. Lalu kemudian luas pandangan. Berarti kita harus open mind, terbuka. Tidak hanya terkungkung di UNIDA. Apalagi kalian sebagai seorang PKD. Ya, pikirannya itu sudah pikiran luas. Bumi Allah Subhanahu wa taala. Dunia. Bukan hanya bumi, tapi juga langit. Kan seperti itu. Makanya moto kita menggenggam dunia, meraih. Nah, untuk itu cara kita mengeceknya, kalau kita mau mengukur dunia kita, maka kita harus lihat ke bawah. Kalau kita mau melihat akhirat kita, lihat ke atas. Bahasanya itu. Kenapa? Anakku sekalian, ketika kita melihat dunia kita, melihat ke bawah, tadi kan sudah disebut, kalian adalah manusia yang beruntung. Berarti harus bersyukur. Kalian kaya nggak? Kaya. Kalian punya kekayaan lebih. Ada orang yang tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa mendengar, ada orang yang tidak bisa bicara. Itu dia tidak kaya, tapi bisa juga dia kaya hati. Jangan juga setelah jadi kaya kemudian kita tinggi hati. Ya, kita harus bersyukur. Ada yang lebih down daripada kita. Kalian bisa berkuliah nanti insya Allah, ya. Ada yang harus mengais hidup di jalanan.
Tapi ketika kita melihat akhirat, maka kita lihat ada yang lebih daripada kita. Ada yang lebih solid, ada yang lebih baik, ada yang lebih cerdas, dan sebagainya. Tapi dalam konteks agama, kita melihat akhiratnya seperti itu. Jangan kemudian berpuas diri, jangan kemudian tinggi hati. Ya, di atas langit pasti ada angin. Kira-kira seperti itu. Oke. Berapa menit lagi? Nah, oleh karena itu kita bisa mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tes, merdeka sudah belum? Secara de jure sudah, tapi secara de facto bullshit kalau kita bilang kita sudah merdeka, karena kita masih dijajah sesungguhnya. Penjajahan apa? Ekonomi. Ya, begitu dolar naik, inflasi di mana-mana, berarti kita rentan. Ya, sebagai sebuah bangsa, ya, rentan. Bersatu sudah belum? Wah, kemarin ada kadrun, ada lagi, Depok pun bersatu. Ya, bersatu hanya untuk sendiri. Nah, bagi kita, anak sekalian, gak ada celah, gak ada sekat, karena kita berpikir adalah ukhuwah Islam. Seharusnya tidak ada batas ruang dan waktu, tidak ada. Pertanyaannya, apakah kemudian ini bisa disamakan juga dengan pemikiran orang lain? Tidak. Nah, kalian harus membangun komitmen untuk membentuk ukhuwah Islamiyah yang baik di negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya jadi ada dakwah. Berdaulat, apakah kita berdaulat? Belum. Kalau pemerintahnya mungkin, tapi yang sebagian juga 50% misalnya gitu. Ya, makanya penting bagi kita memahami. Kalau sudah selesai, sudah. Nggak usah lagi dia itu sebagai presiden yang hanya sebagian. Kalau presiden Indonesia secara utuh, maka kemudian adil dan makmur akan bisa kita peroleh kalau kita sudah betul-betul merdeka, bersatu dan berdaulat. Di laut kita tidak daulat kok. Ya, kapal perang Amerika bukan hanya itu saja ya, bisa jalan tuh kapal selamnya di Selat Lombok, masuk ke Makassar, masuk ke Samudra Pasifik beberapa kali. Kita kan bisa ngapa-ngapain. Padahal nggak boleh, yang namanya angkatan perang itu harus ada lintas damai. Tulang tuh tahu. Ya, tulang ya. Dia harus ada di permukaan kan. Kapal selam siapapun, tapi lolos saja. Ya, banyak kasus yang sangat luar biasa. Kita punya AIS tuh, Singapura, Selat Malaka itu, Selat Singapura itu perbatasan dengan Indonesia. Sekarang mereka dengan land grabbing, ocean grabbing, Mbak, dia membuat apa? Menambah reklamasi pantainya, beberapa kilo, menambah daratan reklamasi itu. Kalian tahu pasir lautnya dari mana? Bodohnya orang Indonesia, pasir lautnya dari Indonesia. Ya, dia hanya jual $3 per meter kubik, dijual ke sana. Sekarang mau dibuka lagi. Astagfirullahaladzim. Ketika pasir laut itu diambil, anakku sekalian, kalian tahu pasir nggak? Pasir gundukan. Tahu kan? Pertanyaannya, ketika dia masih menggunung, si air itu jatuh ke dalam ke atas pasir yang menggunung tersebut, dia bagaimana kekuatannya? Dia masih menggunung, karena dia hanya berkerucut kan, ya kan, benar kan? Sekarang disedot tuh yang di bawah tuh, anakku sekalian, diambil. Kira-kira ketika terjadi hujan apa yang terjadi? Amblas lah. Itu coba pikirnya tuh. Dan itu ada di laut, anakku sekalian, yang terjadi apa? Abrasi di mana-mana. Kalau abrasi di mana-mana berarti apa? Kikisan garis pantainya berkurang. Maka Indonesia sesungguhnya dirampok oleh orang-orang Indonesia sendiri. Ini karena paham ini. Ya. Dan di situ integritas anakku sekalian, sebagai seorang anak bangsa dan negara, bukan anak bangsa. Jangan sebutin. Ya, saya hanya ingin menyampaikan ini sebagai sebuah encouraging ya.
ini lagi. Ilmu yang padat dan ada ya menuntut ilmu yang padat menjadi untuk menjadi apa? Mengembana amanah menjadi khalifah. Ya. Nah, ini baca sendiri. Kreatif itu seperti apa? Kemudian inovasi itu harus seperti apa? Dimulai dari gagasan dulu, kemudian masuk gagasan tersebut dinarasikan, karena harus jadi proposal. Jadi harus pintar-pintar untuk membangun image bahwa kalian jadi kader dakwah yang utama, yang unggul. Jadi bukan hanya berkreasi angan-angan, hanya urun angan gitu, nggak turun tangan, maka tidak akan ada inovasi kalau tidak turun tangan itu. Ya, dinarasikan dari hasil gagasan-gagasan yang ada berkembang itu, dinarasikan dalam bentuk proposal, lalu kemudian dibuat karyanya. Sehingga kita akan buat pikiran-pikiran ini menghasilkan sebuah karya. Ya, karya itu bisa banyak anak sekalian, bisa karya berbuah buku, bisa karya berbuah bangunan, bisa karya berbuah futuristik, gitu ya. Sengaja saya buat seperti ini ya. Lalu kemudian, nah kreativitas harus berpikir kreatif itu sesuatu yang menurut orang lain tidak bisa diapa-apain. Kita punya kreativitas, itu jadi apa? Terus berpikir dengan baik. Ya. Lalu kemudian spirit to be rahmatan lil alamin. Ini value-nya anakku sekalian. Apapun bentuknya, kalian harus punya kerahmatan lil alamin ini. Ya. Dan itu harus ada self internalisasi. Jadi pengkristalan diri itu harus ada. Kemudian spontaneity and high spirit. Jadi kita harus lebih kecepatan untuk menginternalisasinya lebih daripada orang lain. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, sharing the best, give the best. Sharing bahasa pesantren kalau dia sudah bagus gitu hafalannya, kamu ya, itu harus jadi apa? Kalau jadi berdoa insyaallah. Dan harus jadi apa? Pembimbing. Karena kalau sudah begitu, ketika di sharing itu langsung mengikat lagi di sini. Ya nggak? Betul nggak? Tajwid segala macam itu bisa lebih lagi kalau kita implementasikan. Apapun bentuknya ilmu yang diperoleh oleh kita, sharing. Kalau orang lain belum tahu, jangan diam. Ibaratnya begini anak sekalian. Kalau kalian mau naik ke lantai 5, ya, naik ke lantai 5, biasanya orang kan pakai apa? Pakai bawa apa? Bawa tangga kan biasanya kan? Itu konvensional. Kalau pakai tangga biasanya ada yang dia apa? Diinjak. Tapi bersama-sama pakai lift bersama-sama. Walaupun dia punya juz 7, ada yang juz 25, nyampe ke atas bareng-bareng sama juga. Tapi sudah bersama-sama di atas kalau pakai lift. Maka kalian harus jadi unggul di situ. Unggulnya ada di situ. Caranya berbeda. Alat yang digunakannya berbeda. Tapi sama-sama mencapai tujuan. Nah kemudian do the best, lakukan yang terbaik. ATM, kalau bahasa kemarin saya bilang ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Jangan enggan untuk menjadikan seseorang contoh. Ya, karena kalau enggan menjadikan seseorang contoh, itu seolah-olah dia paham, padahal tidak. Ya, saya buka lagi. Ada 4 tipe manusia. Ya, orang yang berilmu dan dia tahu bahwa dia berilmu. Ada yang orang yang berilmu tapi dia tidak tahu dia orang yang berilmu. Ada yang orang yang tidak berilmu tapi dia tahu dia sebagai orang yang berilmu. Yang terakhir luar biasa, dia tidak berilmu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak berilmu. Bahaya nggak? Bahaya. Itu jangan sampai. Maka kemudian ada istilah dari dulu kan, kalau kita tersesat jalan maka tanya. Bahasanya ikronya lewat pertanyaan. Ikro. Ingin mengetahui kan sebetulnya. Amati, mengamati, mempelajari dan sebagainya. Lewat apa? Bertanya aja. Kalau kita tidak tahu. Kalau ada sarana pertanyaannya. Oke, berbeda itu biasa. Anakku sekalian, jangan sampai kemudian berbeda itu menjadi ajang kita untuk berdebat dan cenderung kalau berdebat akan marah. Marah itu haram. Sepakat gak? Marah itu haram. Ya, sepakat. Hah?
Ya, marah. Coba balik. Marah. Anekdot. Lalu berproses untuk menggapai anakku sekalian. Jadi kalau sudah sampai itu jangan apa? Jangan kemudian berpuas diri. 25 yang berpuas ya. Jangan pernah berpuas. Kalau sudah sampai 30 jangan berpuas di situ. Betul-betul hafal dan kemudian lanjutkan dengan hadis. Insyaallah semoga untuk bisa seperti Ustaz Adi Hidayat, masyaallah. Ya, terus kemudian jangan merasa sudah mencapai, ini jangan. Lalu kemudian benar itu relatif. Tahu nggak? Percaya nggak? Benar itu relatif. Pertanyaan saya, 2 kali 3 berapa? 4 kali 6? 6 kali 4? Oke. Kalau kemudian 3 kali 4 berapa? 12. Salah. 1000. 3 kali 4 1000. Percaya? Percaya? Enggak. Oh, percaya dong. Kalau saya mikirin ngapruk foto 3 kali 4 1000, kebenaran itu relatif. Jadi kita harus bersepakat. Berusaha terus dan kemudian ini anakku sekalian, optimizing 24 hours per day. Semua orang punya 24 jam, betul? Terus pertanyaannya, apakah kita bisa mengoptimalkan, bisa memaksimalkan punyaan yang sama 24 jam itu satu dengan yang lainnya? Yang bisa jawab adalah Diri sendiri. maka manfaatkan itu sebagai upaya kita memanage waktu. Low battery. Please charge. Ini ya, betul. Saya ingin kalian punya pemikiran global, universality. Jadi not only thinking lokal, thinking lokal itu salah. Lokal is only for action. Ya, jadi lokal itu hanya untuk aksinya di lokal. Tapi thinkingnya adalah thinking global, universal. Kemudian novelty, apa yang kita pikirkan, apa yang kita karyakan harus ada novelty-nya, kebaruan. Makanya tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka itu akan ada konteks novelty. Ya, sebagai ilmuwan harus ada ini, harus ada good practice. Jadi setelah jadi novelty bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Dakwahnya bisa lewat apa saja, termasuk dakwah teknologi. Ya. Lalu kemudian ada G yang kedua adalah giro. Kalian punya giro yang harus lebih besar daripada santri mahasiswa biasa. Kalian masuk santri, ya harus. Terlepas apakah nanti diterima, mudah-mudahan Allah berikan diterima semuanya. Semoga Allah berikan itu. Tapi kalau tidak, jangan kemudian berputus asa. Masih ada tahun depan, ya, atau seperti Theo sendirian. Masya Allah. Oke, giro. Nah, kemudian uswah, U-nya yang kedua, yaitu uswah. Terakhir adalah apapun bentuknya kita harus memberikan legacy. Legacy ini anakku sekalian hanya bisa diberikan kalau kita punya karya. Jangan pernah lelah untuk menulis. Kalau dulu ya, anak-anak dulu zaman saya itu kita punya apa? Punya buku apa namanya? Buku diary. Nah, namanya itu diary. Tulis apa yang terjadi segala macam. Nah, ini kita arahkan untuk menulis kebaikan. Jadi untuk mengikat ilmu itu harus dengan dicatat, ditulis. Selain ditulis harus dipublikasikan. Ya, buat sedemikian rupa kalian punya tulisan, di sini punya humas, tapi yang bagus, yang bisa berdampak, memberikan manfaat bagi umat. Itulah legacy. Oke, terakhir ini ya, anakku sekalian, kalau kita mau berpikir dengan jernih, semuanya itu berawal dari 3 ini. Pertama, kita harus memang punya iman.
Iman itu tidak hanya beriman saja, karena untuk kemudian beriman dan menyatakan sebagai mengaktualisasinya harus dengan ilmu, ya kan? Sesuatu perbuatan kalau tanpa ilmu akan sia-sia, ya akan tertolak. Tapi kalau ilmu tanpa akhlak akan celaka. Nah ini menjadi 3 komponen besar ketika kita mau membuat sebuah aranjemen dalam konteks manajemen diri dan manajemen institusi. Ya, mahasiswa ini punya ini dulu ya, dinamika organisasi mahasiswa itu bisa dilakukan. Jadi kalian bukan hanya sekedar PKD saja, bentar ya, bukan hanya PKD saja, bukan hanya ada di kampus, tapi kalian harus ada di ruang itu, di ekosistemnya, ya, ekosistem dakwahnya. Jadi ekosistem pendidikan kader dakwahnya, dan itu harus ada di kampus. Kampusnya ada, fasilitasnya ada, aktivitas sekarang yang harus kita buat sedemikian rupa. Ini adalah salah satu aktivitas yang didesain oleh kakak kelas kalian. Sebelumnya mereka aktivitas yang sebelumnya lagi kan gitu ya, terus-terusan. Itulah yang dinamakan dengan suksesor. Makanya harus pertama kali setelah kalian jadi PKD, pikirkan siapa yang akan kemudian meneruskan program berikutnya. Orang jadi PKD itu siapa? Itu harus dipikirkan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum sampai ke nilainya rahmatan lil alamin, rahmatul karimah. Bukan hanya sekedar tahu tempe bukan ya. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi harus dilatih sedemikian rupa sehingga itu akan membentuk sebuah nilai bersama yang membentuk sebuah karakter yang dinamakan karakter akhlakul. Demikian yang bisa disampaikan. Sebetulnya ada video, cuman lama lagi. Wallahu yaqulu haq wa yajzabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth mode. Connected. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Yudi Wahyudin, SPI MSI, atas pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan. Baik, sebelum mengakhiri ini, Bapak punten ada penyerahan sertifikat untuk materi yang akan disampaikan, yang akan diberikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Tauhid bersama seluruh panitia. Maju menyerahkan ayo. Yang berada panitia ke depan. Foto bareng kita sama Pak Rektor. Masya Allah, alhamdulillah. Ayo panitia ke depan. View-nya rata ya. View-nya sini. Ayo. Panitia semua. Coba peserta berdiri. Ayo peserta semua berdiri. Yang lagi hitung Bir. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Tangan di dada. Ada apa? 1, 2, 3. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan besar saya bisa berada di sini.